Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Untuk video malam ini saya putuskan untuk melanjutkan lagi satu game dari titel Tuesday Blitz edisi tanggal 19 Desember. Untuk sesi awalnya kawan, dari Magnus Carlsen lagi, Magnus Carlsen lagi, Magnus Carlsen lagi. Jadi di sesi awal Magnus Carlsen memenangkan sesi ini diikuti oleh Hikaru Nakamura. Magnus tak terkalahkan 2 kali remis, sedangkan Hikaru Nakamura 3 kali remis. Game yang akan kita ulas ini adalah permainan mereka berdua di sesi awal ini kawan, pada game ke-8. Nakamura memenangkan sesi keduanya kawan. Magnus Carlsen tidak main di sesi kedua itu. Dan langsung saja kita ke papan permainan dari keduanya di titel Tuesday edisi awal di game ke-8 mereka kawan. Permainan ini cukup menarik. Nakamura yang pegang putih bermain dengan pion E4 dibalas dengan pion A6, St. George Defense. Ya, tidak terlalu mengagetkan Magnus Carlsen bermain St. George Defense seperti ini. Di titel Tuesday Blitz sangat sering Magnus Carlsen ini bermain dengan St. George Defense atau di permainan casual lainnya kawan. Tentu saja saat kalian bermain dengan pion-pion sayap seperti yang sering saya bilang, ini memberikan kesempatan lawan untuk kuasai petak pusat kawan. Dengan beberapa pionnya langsung kuasai petak pusat, sangat prinsipal. Nah, di sini settingan Magnus Carlsen yang paling sering dimainkan setelah pion A6 ini adalah pion C6 kawan. Biasanya seperti ini Magnus Carlsen kalau main St. George Defense. Atau pion E6 bermain dengan variasi, ya bisa bertransposisi ke permainan Perancis, pion E6. Kalau dengan pion C6 ini bisa ke karokan ataupun seperti dalam permainan Semislav nanti kawan. Tapi Magnus bermain dengan kuda C6. Magnus juga pernah bermain melawan Hikaru Nakamura di titel Tuesday Blitz seperti ini. Nakamura tantang dengan pion D5. Kalau tidak salah edisi bulan Juli kawan 2023 mereka pernah bermain dengan seperti ini. Nah, Carlsen kemudian keluarkan kudanya ke F6. Di sini dilanjut dengan langkah kuda C3, Magnus pertukaran pion di petak D5, pion E5, kuda ke E4 menantang pertukaran kuda, ditolak Nakamura saat itu, memilih ambil pion D5, kemudian ada serangan dengan pion E6, kuda mundur ke petak E3, Magnus keluarkan menterinya, blokade dengan pion C3, menteri mendapatkan pion E5. Waktu itu dengan permainan seperti ini, Magnus Carlsen menang. Tapi di sini Carlsen memilih variasi yang hampir tidak pernah admin melihat. Magnus Carlsen melanjutkan St. George Defense dengan kuda C6 kawan. Dan seperti yang kalian lihat, evaluasi bar dari putih ini naik tajam kawan. Keunggulan putih di awal pembukaan 1,2. Kalau dalam permainan klasikal, ya wassalam hitam seperti ini kawan. Ini adalah permainan blitz tentunya dengan kontrol waktu yang sangat singkat, 3 menit increment 2 detik. Apapun masih bisa terjadi. Pion D5, kuda mundur ke A7, langkah bertanda kuning. Ini tumben-tumbennya chess.com ini kawan, di titel Tuesday Blitz ada klasifikasi langkah, tanda kuning, tanda merah. Nanti akan terlihat tidak seperti di edisi-edisi sebelumnya, minggu-minggu sebelumnya, hampir tidak pernah ada klasifikasi langkah seperti ini. Yang terkuat tadi ke pusat sini kawan, kuda ke petak E5. Tapi memang memberikan kesempatan pion F4, kuda lari ke petak G6. Kalau diserang lagi ya ke sini lagi kawan. Kalau diserang dengan gajah ya ada pion yang bisa backup. Atau mungkin di sini tadi kalian mau serang dengan pion H, ya bisa diblokade dengan pion H5 ataupun tantangan dengan langkah pion E6, menantang pion putih, berikan ruang juga ruang pelarian bagi kuda, buka akses gajah gelap untuk keluar mungkin ke petak B4, skak dan seterusnya. Tapi memilih mundur ke petak A7 ini malah memberikan kesempatan ataupun keunggulan di awal pembukaan bagi Hikaru Nakamura. Nah, kuda F3 yang terkuat kawan, kembangkan perwira-perwira sisi raja terlebih dahulu agar mempercepat rokade mode stockfish atau dengan pion C4. Pion C4 ini yang dipilih oleh Nakamura. Pion E5, pion B5 mungkin salah satu opsi pilihan kawan, atau cukup dengan langkah pion E6 saja menantang pertukaran. Pion B5 dimainkan oleh Magnus. Nah, di sini kuda F3 masih merupakan pilihan utama, atau serang dengan pion A4 kawan. Jangan terburu-buru untuk ambil pion ini.
karena akan memberikan tempat bagi kuda nanti. Itulah fungsi pion A4 juga untuk tetap kontrol peta B5 ini kawan. Tapi pion C5 dipilih oleh Nakamura, dimanfaatkan Carlsen untuk membuka serangan pada pion, juga tantangan pertukaran pion di sini. Backup dengan gajah E3, kuda F6 serang pion, ada menteri ke pusat untuk jaga pionnya kawan. Menteri langsung dipaksa Carlsen keluar di awal pembukaan. Coba lihat evaluasi barnya Magnus sudah mulai kembali seimbang. Magnus mempunyai sedikit keunggulan 0,3 poin kawan di evaluasi barnya. Dan Carlsen memulai pertukaran pion E pukul pion D5, pion E ambil balik pion D5. Nah, ada tantangan lagi dari Magnus dengan pion D6. Ditolak dengan pion C6 kawan. Kemudian Magnus kuda G4 serang gajah gelap atau ingin reposisi ke pusat. Kuda C3 terlebih dahulu di sini. Nah, gajah E7 lanjut Magnus persiapan amankan raja. Kemudian gajah ke F4 untuk menghindari ancaman. Juga awasi peta E5 ini dari potensi manuver kuda ke pusat. Rokade Magnus. Kuda F3 sekarang. Gajah F6 serang menteri. Menteri mundur. Ada benteng E8 skak. Blokade gajah terang E2. Nah, pion B4 ancam kuda. Kosong ruang peta B5. Kuda siap beraksi kawan. Kuda terpaksa memilih mundur ke peta D1. Kuda B5 lanjut Magnus. Nah, di sini Stockfish menyarankan amankan raja sesegera mungkin. Ataupun gajah ke G3. Atau mungkin dengan langkah gajah ini mundur ke peta E3 kawan. Memilih dengan langkah ancam kuda. Pion H3 dimainkan. Kuda ke pusat menantang pertukaran. Ada pilihan kanan langsung baku hantam di peta pusat di sini kawan. Ataupun rokade terlebih dahulu amankan raja. Kuda ke E3 juga jadi opsi. Memilih kuda ke E3. Nah, didahului Carlsen untuk membuka lajur E-nya kawan. Kuda pukul kuda F3 skak. Ambil balik oleh gajah. Sekarang kuda ke D4 ancam gajah. Gajah dipertahankan mundur ke D1. Kemudian ada benteng diangkat naik ke E4 ancam gajah. Gajah ke H2 yang terkuat menurut Stockfish. Tapi memilih cukup ke peta G3. Nah, sekarang punya kesempatan lagi untuk menantang pertukaran kuda atau serang gajah. Tidak mungkin pertukaran kuda. Benteng dalam posisi mengawasi raja ataupun kuda di sini kawan. Gajah mundur ke H2. Itulah tadi kenapa kawan gajah ini langsung mundur ke peta H2. Lagi-lagi bukan hanya masalah positioning, tapi masalah tempo kawan. Memberikan tempo bagi kuda ini manuver-manuver. Pressure kuda yang di sini. Diikuti gajah kan nanti bergerak ke peta G4. Posisi kuda akan sangat terancam. Apalagi raja masih berada di pusat. Bisa-bisa nanti satu pion bisa jatuh kawan. Kalau gajah nanti sampai bisa bergerak juga ke peta G4. Gajah juga sedang mengawasi pion B2 di sini. Memilih gajah ke peta H2 tadi Nakamura. Kemudian benteng D4. Magnus Carlsen melewatkan langkah gajah ke G4 yang lebih kuat kawan. Anggap contoh rokade di sini. Karena di sini double pin kawan. Di sini coba lihat gajah kalau ke G4 double pin terhadap kuda. Ya, ini raja, menteri kena pin. Kalaupun rokade di sini kawan seperti yang saya sebut tadi, satu pion bisa jatuh kawan. Kuda caplok, ambil balik. Nah, silakan kalian ambil dengan apa di sini. Tentu dengan gajah sangat meyakinkan buat hitam. Tapi Magnus dengan langkah benteng D4 terlebih dahulu. Menteri bergeser ke E2. Nah, di sini pion A5 kawan yang terkuat. Proteksi, membentuk struktur pion yang kuat, kosongkan ruang bagi gajah terang ini juga siap beraktivitas kawan. Kalau sampai rokade tentu dia kena tusukan benteng, maksud saya menteri dengan benteng nanti di peta F1. Tapi Magnus bertukar kuda terlebih dahulu, ambil balik oleh pion F. Benteng ambil pion D5, lanjut Magnus kawan, bradali pion Hikaru Nakamura di sini. Rokade amankan raja, kemudian benteng F5 menantang pertukaran, ditolak dengan langkah gajah B3, melanjutkan pengembangan kawan agar segera aktif, mencoba menyerang pion di peta F7. Magnus mendahului pertukaran benteng ambil balik oleh benteng. Magnus keluarkan menterinya. Ada gajah terang yang masih belum bisa keluar di sini kawan. Di sini benteng diangkat naik ke peta F4 serang pion yang di sini.
ada pion A5, kemudian menteri D3 lanjut Nakamura. Untuk dukungan bentengnya mungkin kawan. Nah, ada gajah E6 menantang pertukaran gajah terang, ditolak dengan benteng E4, pin gajah di sini. Carlsen ambil pion B2 sekarang. Magnus Carlsen dalam posisi yang sangat unggul kawan, baik secara materi ataupun positioning mungkin tidak terlalu menguntungkan juga posisi Magnus Carlsen, tapi secara materi dia unggul 2 pion di sini. Kemudian menteri bergerak ke petak B5, mencoba menusuk ke baris ke-7, menakut-nakuti benteng ataupun siap memperdali 2 pion ini kawan. Gajah C3 lanjut Magnus. Sekarang gajah diaktifkan kawan ke petak F4 oleh Nakamura. Nah, di sini Magnus Carlsen mulai kehilangan arah. Dia bermain dengan langkah benteng E8. Ada taktik cantik di sini kawan, dengan langkah pengorbanan pion A4. Kalau diterima oleh gajah tidak mungkin dengan menteri. Ada pion D5 kawan. Benteng terjebak. Ya, nanti pertukaran kualitas nanti pasti disikat. Bahaya juga, nanti ada discover juga kawan. Ataupun dengan langkah yang lain, dengan di sini Stockfish lain pion A4 ini juga menyarankan dengan pion H6 membuat langkah menunggu. Sama bagusnya raja bergeser ke H8. Tapi Magnus dengan benteng E8. Nah, dia meninggalkan pionnya, dicaplok oleh Hikaru Nakamura. Pion H6 sekarang. Kemudian pion A3 tantang Nakamura. Kalau caplok, gajah kena caplok kawan. Di sini pion G5 yang terkuat menurut Stockfish, tapi memilih menterinya mundur kawan untuk menghindari pin dan persiapan baku hantam gajah terang. Langkah kesalahan ternyata. Dijawab terlebih dahulu oleh Nakamura pertukaran, ambil balik oleh benteng, baku hantam kawan di peta E6. Sementara di sini Magnus masih unggul 1 pion. Tapi di sini pion pukul pion kawan tidak berani ambil. Di sini pion dorong ancam gajah. Gajah mundur ke G3 dan di sini raja bergerak ke petak-petak gelap ini kawan merupakan salah satu opsi membuat langkah menunggu ataupun menteri bergeser ke petak B8 untuk serang pion yang di sini kawan. Tapi yang terkuat raja bergeser kawan. Tapi Carlsen geser rajanya ke petak terang kawan, bukan ke petak gelap yang tertutup. Malah dia memilih petak yang sangat terbuka. Dimanfaatkan Nakamura dengan menterinya ke pusat ke D5, skak dan bisa mendapatkan gajah. Terlambat kawan. Langkah yang kuat atau petak yang kuat adalah ancam gajah terlebih dahulu. Coba lihat, gajah ini tidak punya banyak ruang kawan. Nanti menteri siap melakukan skak di sini. Kalau gajah ke sini, jatuh gajah juga. Jadi ya ambil pion sajalah. Kalau tidak mau kena pukul sia-sia. Dan putih akan menang unggul 1 gajah. Nakamura memilih petak D5. Idenya juga sama. Oleh karena itu raja langsung mundur ke petak H8. Pion B5. Menteri B8. Gajah F2. Ada gajah A5. Menghentikan laju pion di sini kawan. Karena persiapan Nakamura tadi dengan gajah. Pion dorong terbuka. Pion E4 dibuka oleh Nakamura sekarang. Peta ini kawan. Ada gajah B6 menantang pertukaran. Diterima ambil balik oleh menteri. Menekan pion yang di sini. Posisi putih sekarang berbalik unggul kawan. Di sisa-sisa langkah yang ada. Raja bergeser ke F1. Tadi Stockfish lebih menyukai yang ke H2 kawan. Tapi memilih ke petak terang. Lebih terbuka posisi raja sekarang. Menteri E3 lanjut Magnus. Menteri F7 pilihan Nakamura. Magnus melakukan skak untuk merebut pion di sini, pion yang di sini kawan. Tapi masih dalam potensi remis. Ya skaknya di sini kawan bisa remis. Itulah mungkin pilihan Nakamura. Oleh karena itu di sini kawan Carlsen caplok pion E4 agar tidak ada skak yang berulang di area ini. Raja bergerak ke H2, menteri B4 untuk caplok pion di sini kawan. Ada pilihan melakukan skak berulang-ulang kawan. Tapi memilih menteri caplok pion C7. Lanjut Nakamura. Menteri F4 skak. Raja bergeser. Skak lagi, naik. Skak lagi, turun. Skak lagi, naik lagi. Skak lagi. Dan permainan berakhir remis kawan. Memang dalam posisi remis. Hitam atau Magnus Carlsen tidak mau ambil resiko karena beberapa langkah putih lebih cepat ketimbang hitam kalau ingin mempromosikan pion-pionnya.
Tidak mungkin lagi. Jadi sangat logis kawan. Itulah kawan permainan Magnus Carlsen versus Hikaru Nakamura dalam permainan middle game. Sebetulnya Magnus Carlsen tadi sempat unggul kawan. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih sudah mampir tiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.